Sahabat, Tuhan adalah penulis, dan saya hanyalah penanya. Saya hanyalah pena yang digerakkan oleh Tuhan. Itulah kutipan dari guru sufi yang terkenal Jalaluddin Rumi 800 tahun yang lalu. Kutipan ini, renungan ini secara puitik menyatakan pentingnya peran seorang penulis dalam bentuk ideal, dalam bentuk tertinggi. Penulis membawa spirit Tuhan, dan penulis adalah seorang kreator. Kita melihat dalam sejarah, setiap zaman memerlukan naratornya sendiri, setiap zaman melahirkan penulis besarnya sendiri yang memberikan narasi apa yang terjadi di zaman itu dan kemana zaman itu harus menuju. Setiap perubahan zaman juga melahirkan para penulis yang menjelaskan mengapa zaman itu berubah dan kemana sebaiknya zaman berubah. Itulah peran penulis dalam bentuk yang tertinggi, dalam bentuk yang ideal. Ini pengantar yang kuat untuk kita mengantar webinar Satu Pena ke-32, webinar perkumpulan penulis Indonesia Satu Pena. Setiap minggu kita buat acara ini, namun kali ini, webinar kali ini istimewa karena juga ia sekaligus menjadi pertemuan tahunan Satu Pena, pertemuan pengurus Satu Pena dengan para anggota Satu Pena. Karena konstitusi Satu Pena di anggaran dasarnya sudah menggariskan setiap tahun di bulan Maret, bahkan ditulis di sana, di bulan Maret setiap tahun, pengurus, terutama ketua umumnya, harus menjelaskan kepada anggota berbagai program yang ia jalankan, termasuk juga masalah keuangannya. Karena itu juga, webinar kita kali ini sekaligus juga menjadi pertemuan tahunan Satu Pena dengan topik membangun organisasi penulis. Namun tentu saja yang hadir di sini boleh masyarakat umum, tak hanya anggota Satu Pena, karena juga kita inginkan apapun yang kita lakukan di Satu Pena menjadi lesson to learn bagi siapapun yang ingin mengetahui. Juga berbicara di sini Pak Cepi Hakim, yang juga menjadi ketua Dewan Penasihat Satu Pena. Juga berbicara di sini Haji Sulaiman, yang juga seorang bendahara umum. Ia akan banyak menjelaskan situasi keuangan Satu Pena, bagaimana digariskan, harus dilaporkan kepada anggota. Saya mulai dengan satu situasi, satu peristiwa. Ketika saya terpilih menjadi ketua umum, saya mewarisi organisasi Satu Pena yang terpecah dua. Bahkan sebelum kongres Satu Pena yang memilih saya sebagai ketua umum, sudah ada dulu kongres yang lain sebelumnya yang dibuat juga oleh pihak Satu Pena di seberang sana, yang juga sudah memilih sendiri kepengurusannya. Ketika saya datang, saya melihat bagaimana mungkin saya harus memimpin satu organisasi, namanya sama, Satu Pena, akte notarisnya sama dengan notaris yang sama juga, tapi ada dua pengurus. Tak ada masalah, asosiasi penulis itu terdiri dari banyak lembaga, namun jika ia punya nama yang sama-sama Satu Pena, tak hanya membingungkan pihak ketiga, tapi juga membingungkan anggotanya. Karena itu tekad
Ketika saya pertama kali menjadi ketua umum, maka organisasi harus kokoh. Organisasi harus satu kembali, setidaknya organisasi yang dibolehkan memakai nama satu pena hanya satu saja. Percuma semua visi yang kita buat, percuma semua program yang kita canangkan, percuma semua kegiatan yang bagus-bagus yang akan kita buat, jika ternyata secara organisasi kita tidak utuh, secara organisasi kita membingungkan banyak pihak karena ada dua organisasi dengan nama yang sama. Lama saya merenung, padahal satu pena ini organisasi baru didirikan 2017, tapi langsung pecah menjadi dua. Apa yang terjadi? Dan saya membaca sejarah dari berbagai perkumpulan penulis, tak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Tahulah saya betapa memang di Indonesia susahnya kita membangun organisasi penulis. Tidaklah heran ya. Kita sudah merdeka sejak tahun 45, sudah 77 tahun kita merdeka, tapi tak pernah hadir organisasi penulis yang usianya lebih dari 10 tahun. Sangat berbeda dengan di luar negeri, misalnya di Amerika, di Eropa, itu kita sampai sekarang melihat adanya organisasi penulis yang usianya sudah 100 tahun lebih. Dan jangankan dibandingkan dengan negara-negara barat sana, kita bandingkan saja dengan sesama negara Asia. India misalnya. India itu merdekanya lebih belakangan dari kita. Kita merdeka tahun 45, India tahun 47. Tapi di India pun hadir organisasi penulis yang usianya lebih tua ketimbang usia kemerdekaan India. Di sana ada Progressive Writers yang sudah berdiri sejak tahun 1935 dan sampai sekarang masih berdiri, sudah 87 tahun usianya. Tapi di Indonesia kita tidak menemukan organisasi penulis yang usianya melampaui 10 tahun. Karena memang ternyata di Indonesia ini mudah sekali organisasi penulis itu pecah. Bahkan tak hanya organisasi penulis, banyak organisasi yang seringkali berujung kepada kepengurusan kembali. Kita pun teringat celotehan Gus Dur bahwa di Indonesia ini mengurus seniman lebih susah ketimbang mengurus negara. Dan kita tahu juga penulis ini ada sisi seniman-senimannya itu begitu susah pula mengurusnya itu karena begitu rentan terhadap perpecahan. Nah, maka yang pertama saya kerjakan adalah gerakan strategis organisasi satu pena harus menjadi satu kembali. Dan saya langsung menyewa lawyer, berdiskusi dengan tim mereka, mencari cara apa yang perlu kita kerjakan supaya organisasi ini menjadi satu kembali. Yang pertama kita lakukan adalah mendapatkan pengesahan Menkumham. Karena dengan demikian secara sah, secara hukum, satu pena kita lah yang sah berdiri dan di luar itu diharuskan untuk membubarkan diri atau mengganti nama. Dan ini gerakan yang sangat cepat sekali karena hanya 1 bulan saya terpilih di tengah Agustus. Pada bulan September 2021, hanya 1 bulan, Menkumham mengesahkan satu pena versi kita, dan saya pun menyatakan ke publik, sekarang satu pena hanya satu, dan ini menjadi tenda yang besar bagi semua penulis, dan saya mengajak segala pihak, termasuk teman-teman yang ada di seberang sana, untuk kembali bergabung, karena memang hanya inilah satu pena yang sah. Januari 2022, pihak sana akhirnya berganti nama, satu pena bertransformasi menjadi Alenia. Itu yang terjadi di pihak sana. Maka cukup kita memerlukan 4-5 bulan saja, satu pena akhirnya kembali hanya satu nama saja. Dan saya teringat di era itu ada tulisan yang bagus dari Irsyad Muhammad yang menulis soal berakhirnya dualisme pengurus di organisasi satu pena tak pecah lagi, kini hanya satu. Apa lesson to learn dari satu pena?
Di tulisan itu Irsyad Muhammad menyatakan bahwa dalam organisasi pentingnya 3 in 1, pentingnya 3 hal yang harus hadir sekaligus. Pertama adalah vision, kemana organisasi ini akan dibawa sehingga ia nyambung dan ia bergetar juga kepada berbagai penulis di Indonesia. Kedua juga penting hadirnya leadership di sana, seorang penggerak, seorang leader yang kokoh berdiri mewujudkan visi itu. Namun tak cukup 2 itu, yang ketiga yang juga dibutuhkan adalah tersedianya dana dalam jumlah yang cukup, karena ini organisasi nasional didirikan lewat provinsi, sehingga dibutuhkan juga dana yang cukup untuk menggerakkan ini semua. 3 hal inilah yang diperlukan agar organisasi itu kokoh: vision, leadership, dan dana. Menurut Irsyad Muhammad, mengapa akhirnya Satu Pena kita yang berdiri, yang satu-satunya diakui di Menhukam, dan juga sekarang ini sampai sekarang satu-satunya yang memakai nama Satu Pena, karena hadir 3 hal itu sekaligus: vision, leadership, dan dana. Nah, kita mulai dengan ini. Ketika saya menjadi ketua umum, maka yang ada di kepala saya adalah penulis di 34 provinsi harus dihidupkan. Komunitas penulis dari Aceh sampai Papua harus dihidupkan. Itu tak lain artinya kita harus membentuk kepengurusan di 34 provinsi. Dan itu yang terjadi pada bulan Februari. Dilantik sudah pengurus di 34 provinsi. Jika tak salah pengetahuan saya, maka inilah yang pertama di era reformasi adanya organisasi penulis yang pengurusnya tumbuh dan berhadir di seluruh provinsi dari Aceh sampai Papua. Hingga hari ini, bulan Maret ini, kita lihat sudah aktif begitu banyak teman-teman di daerah. Ini satu persatu saya cepat saja mengapresiasinya. Dari Aceh sudah hadir Satu Pena di sana. Ini semua yang tercatat di media yang bisa kita lacak di Google Search. Di Aceh sudah hadir, juga di Sumbar sudah hadir Satu Pena, sudah menjadi berita. Juga di Sumsel sudah jadi berita. Juga di Yogyakarta, juga di Jawa Tengah sudah menjadi berita, sudah ada kegiatan. Juga di Kaltim, di Kaltara, di Sulbar, di Sulut, di Sulawesi Selatan, di Maluku Utara, di Papua, dan Papua Barat. Jadi hingga Maret ini, akhir Maret ini, sudah 13 DPD daerah yang aktif bergerak dan membuat kegiatan, yang kegiatannya pun bisa kita lacak, lihat di Google Search. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman Satu Pena, sudah 13 wilayah hidup. Kita sedang menunggu sekitar 21 wilayah lainnya yang dari Japri kepada saya menyatakan dalam bulan-bulan depan ini 34 provinsi akan siap untuk menghidupkan komunitas di 34 provinsi itu. Berikutnya mengenai program. Di samping daerah memiliki programnya sendiri, kita pun di pusat sejak awal juga menyusun program sendiri. Dan saya ketika terpilih pertama kali merasa penting bagi Satu Pena untuk memiliki televisi khusus untuk penulis saja. All about writers. Segala hal tentang penulis ada di TV itu. Tapi tentu saja di era ini kita tak perlu membuat industri TV yang minta ampun mahalnya, karena sudah ada channel di YouTube, di sosial media yang bisa menyediakan satu akun yang bisa diakses oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Karena itulah yang pertama kita kerjakan di sini, kita membuat TV Satu Pena yang isinya menggali apapun proses kreatif para penulis besar Indonesia, sehingga ia menjadi tempat inspiratif, menjadi tempat dari para penulis lain untuk tahu bagaimanakah kiranya proses kreatif yang dikerjakan berbagai penulis.
Nah, di Satu Pena TV kita sudah ada sekitar 40 video dan juga sudah ada sekitar 40 penulis yang digali di sana, mulai dari mereka penulis besar yang sudah wafat. Kita bisa melihat di sini berbagai kisah dari Hamka, Sultan Takdir Ali Sabana, Haril Anwar, Motar Lubis, hingga Tuti Herati misalnya, N. Hadini, ya. Tapi juga bisa kita gali di sana teman-teman penulis yang masih hidup. Ada juga video mengenai Abdul Hadi WM, Remi Silado, Sutarji Kasumbahri, juga Agus Sarjono, Jamal D. Rahman berkumpul di sana, dan juga penulis non-fiksi seperti Azumadi Azra, juga Pak Cepi Hakim sendiri, ada Didin S. Damanhuri, Komarudin Hidayat. Kita kumpulkan di sana berbagai informasi mengenai penulis, sehingga pada waktunya kita akan melihat terkumpul misalnya 100 video mengenai 100 penulis yang semuanya mengkisahkan proses kreatifnya. Kita juga membuat webinar mingguan. Setiap minggu, setiap hari Kamis ada webinar di sana. Kita secara organisasi Satu Pena membicarakan buku-buku baru, buku-buku penting, atau juga peristiwa-peristiwa yang bermakna yang berhubungan dengan wawasan kita sebagai seorang penulis. Pada Maret 2022 ini, webinar kita bahkan sudah sampai ke edisi ke-32. Konsisten kita kerjakan. Kita pun juga sudah membuat print on demand. Di era ketika merosotnya sisi komersil penerbit, maka print on demand menjadi satu pilihannya. Dalam kegiatan ini kita sudah memilih 100 buku yang paling berpengaruh di Indonesia sejak kolonial. Kita membuat tim soal itu, ada survei soal itu, sudah kita umumkan buku yang terpilih, dan kita pun sudah mencetak 6 dari 100 buku itu. Satu lagi buku print on demand yang kita buat, buku baru dari teman-teman siapapun yang kira-kira ingin naskahnya kita terbitkan. Ini sudah kita lakukan dan sudah menjadi berita. Salah satunya ini beritanya bahwa Satu Pena mulai luncurkan 100 buku pilihan. Inilah buku-buku yang mewarnai Indonesia. The books that shapes Indonesia. Di luar negeri, di Amerika, mereka juga membuat seperti itu. Buku-buku yang mempengaruhi, mewarnai sejarah Amerika. Kita pun juga membuat di sini buku-buku yang mewarnai sejarah dan pemikiran di Indonesia. Kita juga membuat program koneksi kepada industri, bahwa penulis pun pada waktunya harus juga dikoneksikan kepada industri. Itu sebabnya mengapa di luar negeri begitu banyak penulis yang eksis tidak hanya di bioskop ataupun di televisi, karena koneksi mereka kepada dunia industri dijalin sedini mungkin. Kita pun mulai mengerjakan itu. Ini program yang sulit tapi harus dimulai. Ada audio di Spotify yang menjadi pilot projectnya, 30 video kultum saya soal pemikir muslim, soal sufi, itu diterjemahkan menjadi audio di Spotify yang sudah bisa diikuti di sana. Juga ada di sini karangan dari Pak Cepi Hakim sendiri, sebuah buku yang diterjemahkan menjadi skenario film yang judulnya Aku Pengen Jadi Pilot, ya. Dan ini sudah menjadi skenario, tinggal menunggu kapan ia bisa diubah menjadi film. Kita juga akan membuat penghargaan kepada penulis. Ini tradisi yang sudah ada pada pengurus sebelumnya, akan kita lanjutkan. Agustus 2022 ini akan kita lakukan tahun kedua memilih penulis terbaik fiksi ataupun non-fiksi. Kita pun juga sedang membuat akses kepada perpustakaan dunia untuk anggota on progress. Nah, ini juga penting bahwa kita pun Satu Pena membuat gerakan bersama dengan organisasi lain yang memiliki concern yang sama untuk menciptakan ekosistem yang sehat bagi penulis. Salah satunya adalah melawan pembajakan. Kita bekerja sama dengan IKAPI,
Juga kita bekerjasama dengan PRCI, ini kerjasama dengan stakeholders yang lain, asosiasi penerbit, juga perkumpulan dari para lawyer-lawyer yang memahami copyright. Ya. Juga sudah menjadi berita di sini bahwa gerakan kita ini punya nilai berita karena kita mengatakan perlunya upaya sistematis mengurangi pembajakan, dan itu tidak hanya bisa dilakukan oleh organisasi penulis, tapi juga harus bersama dengan penerbit, bersama dengan para lawyer, dan pada waktunya juga harus ada waktu kita audiensi dengan pemerintah untuk juga ikut dalam gerakan ini. Kita juga membuat acara temu darat, karena bagaimanapun perlu juga di setiap kota terbentuk satu komunitas penulis di sana. Book and music kita anggap salah satu pola yang sangat rileks, yang sangat menyenangkan, namun juga menambah ilmu untuk kita berkumpul dengan sesama penulis di kota kita masing-masing. Sudah kita buat di Jakarta juga bersama Pak Cepi Hakim di sini, dan sekarang sedang kita buat untuk meluas ke 34 provinsi. Di berbagai provinsi lain yang sekarang ini mereka ingin mendeklarasi mengenai terbentuknya pengurus daerah, juga sudah kita katakan buat acara di sana yang ada mengenai review buku, disertai juga dengan musik, sehingga Book and Music akan menjadi brand program Hatu Pena yang meluas ke 34 provinsi. Sekarang mengenai dana. Mustahil semua kegiatan itu dikerjakan tanpa dana. Segala hal di era ini, vision harus menjadi program harus digerakkan juga dengan dana. Dan di era ketika pandemik meluas, kita melihat juga banyak sekali penulis mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Karena itu saya mengambil inisiatif, sejak terpilih di bulan Agustus hingga Maret 2022, saya tanya kepada bendahara berapa banyak dana yang saya sudah sumbangkan. Saya sudah menyumbangkan 1.067.500.000 rupiah. Ini dana dari saya pribadi, saya sumbangkan kepada Hatu Pena, lebih dalam rangka memahami situasi bahwa mustahil di era ini kita mengambil dana dari para penulis lain. Iuran tahunan pun saya stop untuk sementara, karena mereka juga sedang dalam situasi yang sulit. Ya. Dan saya mengambil inisiatif, tak ada masalah, berkah dari Tuhan. Sebagian saya tambahkan, donasikan kepada Hatu Pena untuk menggerakkan organisasi. Tapi tentu saja ke depan, pola ini tak boleh diulangi. Ke depan harus dibuat sumber-sumber dana yang lain di luar donasi ketua umum. Jika tidak, ketua umum mendatang akan mengalami kesulitan jika tradisi ketum sebelumnya membiayai semua kegiatan. Pada waktunya, sumber-sumber dana alternatif harus kita cari, harus kita hidupkan kembali. Back to the basic, lalu apa tujuan dari semua ini? Apa tujuan dari organisasi ini? Kita pun kembali merujuk kepada anggaran dasar. Di pasal 6 dikatakan, ketua umum juga sebuah pengurus harus terikat pada anggaran dasar, bahwa tujuannya adalah, di pasal 6 dikatakan, memajukan segenap potensi penulis Indonesia. Apapun yang kita kerjakan di sana, ujungnya harus ini, ujungnya harus memajukan potensi penulis Indonesia. Umum saja aturannya, dan itu bisa kita terjemahkan menjadi target-target antara, bahwa kita menciptakan forum komunikasi penulis. Dengan komunikasi ini, para penulis mempunyai forum untuk saling bersinergi, membagi pengalaman, membagi ilmu. Juga kita bentuk jaringan penulis dari tingkat provinsi, pulau, hingga nasional, sehingga pertama kali mungkin sejak era reformasi ada jaringan penulis yang hidup dan mempunyai pengurus yang hadir di 34 provinsi. Dan kita perlu menghubungkan penulis dengan aneka stakeholders termasuk dunia industri. Nah, puncaknya, inilah puncak dari kita inginkan dari komunitas Hatu Pena, bahwa puncaknya kita ingin sekecil apapun mereka menyumbangkan
kegiatan bagi terbentuknya kota dan desa literasi di lingkungannya masing-masing. City of Literature, Village of Literature yang terbentuk di daerah masing-masing. Apa itu City of Literature? Ini adalah satu terminologi yang digariskan oleh UNESCO, situasi di mana di kota itu, dan kita perluas lagi juga di desa itu, cukup diwarnai oleh kegiatan-kegiatan sastra, di mana kita melihat misalnya di taman-taman kota banyak penduduk berkumpul di sana, mereka membaca puisi, mereka membuat renungan dalam bentuk hikayat-hikayat, mereka men-share pengalaman-pengalaman mereka dalam cerita-cerita pendek misalnya. Di kota itu juga banyak dilakukan pertemuan budaya, terbentuk kantong-kantong budaya, ada perpustakaan di sana, ada pertemuan-pertemuan yang membuat mereka saling memberikan inspirasi untuk berkarya. Itulah tujuan yang optimal yang ingin kita ciptakan, satu pena di daerah dimanapun, dan sudah terbentuk di 34 provinsi. Kita ingin teman-teman di sana menghidupkan komunitas penulis dan mewarnai desanya, mewarnai kotanya untuk menjadi kota literasi. Belum setahun usia kepengurusan satu pena di bawah saya, sudah banyak yang kita kerjakan. Semoga ke depan akan lebih banyak lagi, sesuai tujuan kita menumbuhkan sebesar-besarnya potensi penulis Indonesia. Salam.